Api Purba merupakan gunung yang terbentuk dari gunung api dasar laut yang terangkat dan kemudian menjadi daratan. Bentuk strukturnya berupa batuan besar yang diperkirakan berumur sekitar 60 juta tahun. Puncaknya bernama Gunung Gede dengan ketinggian sekitar 700 meter dari permukaan laut. Material batuan penyusun gunung merupakan endapan vulkanik tua berjenis andesit. Karena banyaknya batu-batu besar di gunung ini, masyarakat setempat juga sering menyebutnya dengan Gunung Batu. Karena keunikannya, wilayah ini menjadi situs geologi di kawasan Geopark Gunung Sewu. Gunung Api Purba ini terletak di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa yang memiliki luas 762 hektar dan berpenduduk 2.709 jiwa ini memiliki 5 dusun. Jarak menuju desa ini sekitar 25 km dengan waktu tempuh dari pusat kota Jogja sekitar 1 jam. Kondisi jalan utama sudah beraspal sehingga memudahkan akses menuju lokasi wisata. Kecamatan Patuk merupakan wilayah yang saat ini paling primadona untuk sektor pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul sebelumnya dikenal sebagai daerah tandus dan sering mengalami kekeringan di musim kemarau, namun menyimpan kekhasan sejarah yang unik selain potensi pariwisata, budaya maupun kuliner. Kabupaten Gunung Kidul pernah menjadi daerah termiskin seprovinsi DIY. Berkembangnya Kabupaten Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata di Jogja dalam beberapa tahun terakhir berpengaruh terhadap perekonomian dengan turunnya jumlah angka kemiskinan karena meningkatnya kunjungan pariwisata yang dikelola langsung oleh masyarakat. Profesi masyarakat di Desa Wisata Ngelanggeran mayoritas adalah petani, pekebun, peternak, penjual kayu, dan penambang batu. Hingga akhir tahun 90-an, Desa Ngelanggeran masih merupakan daerah yang terbelakang, tandus, miskin, dan sulit air bersih. Perubahan besar drastis terjadi setelah desa ini mendapat sentuhan sebagai desa wisata. Dulu belum ada wisata, nggak ada pemasukan. Sekarang sudah ada bikin susu, sale pisang, sama itu dodol itu maju sekarang di wisata Ngelanggeran. Jejak keberadaan desa wisata di Ngelanggeran bermula saat mulai menguatnya keprihatinan atas aktivitas pemanfaatan alam Gunung Ngelanggeran sekitar 20 tahun lalu. Saat itu warga seperti sangat bebas mengambil batu dan pohon di gunung untuk dijual. Keadaan ini dinilai sangat membahayakan bagi keberlangsungan lingkungan hidup di desa. Selain itu, situs sejarah Gunung Api juga terancam rusak. Kami mengambil tema katanya dengan kegiatan pariwisata berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan. Jadi itu yang menjadi tema kami. Dipelopori kelompok pemuda Karang Taruna Desa Ngelanggeran, pada tahun 1999, kegiatan penanaman pohon mulai dilakukan di area gunung yang sudah gundul. Seiring waktu, hasil kegiatan konservasi membuat desa ini semakin hijau, nyaman, dan menambah daya tarik wisata. Modal awal rintisan Desa Wisata Ngelanggeran adalah semangat kuat masyarakat desanya untuk maju. Pemerintah dan masyarakat berupaya untuk semakin mengenali dan menggali lebih dalam potensi sumber daya yang ada di desa. Pemerintah setempat dan beberapa kelompok masyarakat bergerak membangun komitmen bersama warga untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Mengubah mindset warga dari wisata desa menjadi desa wisata Ngelanggeran. Dengan desa wisata, pengunjung umumnya menginap di desa dan terlibat secara aktif dengan keseharian masyarakat desa. Desa Ngelanggeran sangat mengandalkan wisata Gunung Api Purba sebagai objek wisata utama. Kemudian ada Embun Ngelanggeran yang merupakan telaga buatan
yang berfungsi untuk menampung air hujan dan dimanfaatkan untuk mengairi perkebunan petani pada saat musim kemarau. Spot ini menjadi objek wisata karena lokasinya yang berada di Gunung Api Purba dan menawarkan pemandangan yang indah dari ketinggian. Objek lain adalah air terjun Kedung Kandang. Bentang alam berupa air terjun bertingkat menjadi pemandangan indah dengan gemericik suara air yang sangat mendamaikan ketika didengarkan. Air terjun tampak kontras dengan areal persawahan di sekitarnya. Jika persawahan terdiri dari tanah, maka air terjun dan aliran sungainya terdiri dari batuan berwarna hitam yang merupakan bagian dari Gunung Api Purba. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2022, jumlah wisatawan yang berkunjung dalam kurun waktu 14 tahun ke desa ini sudah mencapai 1.364.938 orang. Yang paling banyak adalah wisatawan domestik sejumlah 1.356.975 orang. Sedangkan turis mancanegara berjumlah 7.963 pengunjung. The guide was very interesting, dedicated to us. I recommend this trip at 100%. Terima kasih Georgia, terima kasih Indonesia. Saat pandemi COVID melanda tahun 2020, kunjungan ke Ngelanggeran turun signifikan sebesar 45,8% seperti halnya pariwisata di daerah lain. Dengan pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat, Desa Ngelanggeran berhasil menorehkan banyak prestasi. Pencapaian yang paling spektakuler adalah menjadi pemenang desa wisata terbaik ASEAN Konsep CBT tahun 2017. Dan bersama Pokdarwis Ngelanggeran menjadi pemenang ASEAN Sustainable Tourism Award tahun 2018. Desa Ngelanggeran juga berhasil meraih penghargaan dari Organisasi Pariwisata Dunia yang berada di bawah naungan PBB, berupa penghargaan Best Tourism Village dari United Nations World Tourism Organization. Kesuksesan ini diraih setelah menyisihkan 44 nominasi desa wisata dari 32 negara. Wow, luar biasa. Dari laporan pendapatan yang sempat tercatat selama 9 tahun, sejak 2014 sampai tahun 2020, Desa Wisata Ngelanggeran telah berhasil membukakan omset pariwisata sebesar 16,5 miliar rupiah. Keberhasilan pengelola desa wisata mendatangkan banyak pengunjung menjadi berkah bagi masyarakat. Pendapatan wisata terdistribusi pada retribusi Pemda, pajak pratama, pekerja, BUMDes, sarana dan prasarana, pengembangan, promosi, kas dusun, sosial, cadangan, dan asuransi. Semenjak ada wisata ini ya ada peningkatan, ada kenaikan penghasilan gitu loh. Keunggulan kompetitif Desa Wisata Ngelanggeran adalah keunikan Gunung Api Purba yang terletak di kawasan Geopark Gunung Sewu yang memiliki keunikan bentang alam pegunungan batu tua yang jarang ada di tempat lain. Keunggulan kompetitif lainnya yaitu UMKM Ngelanggeran yang sudah menghasilkan banyak produk untuk membantu pemberdayaan ekonomi warga. Ini ada varian milky coklat, ada dark coklat, ada Choco Mix Ice, dan Choco Mix Hot. Ayo ke Ngelanggeran. Keunggulan kompetitif berikutnya adalah educational tourism yang memberikan rasa sensasi hidup di desa. Dengan keunggulan kompetitif itu, banyak pelajaran yang bisa dipetik dari Desa Wisata Ngelanggeran. Pertama, pengelolaan Desa Wisata Ngelanggeran berbasis masyarakat. Pelajaran kedua adalah ekowisata dengan visi konservasi yang mengedepankan quality tourism. Ketiga, keberadaan transformational leader sebagai agent of change, penggagas utama transformasi Desa Wisata Ngelanggeran bersama Karang Taruna setempat. Pelajaran keempat adalah kemampuan pengelola mendorong partisipasi dan melakukan inovasi wisata. Pelajaran kelima adalah strategi promosi dan pemasaran keunikan wisata Ngelanggeran.
Keenam, collaborative action seluruh stakeholder. Pelajaran ketujuh, kemampuan manajemen yang baik dengan trust atau saling percaya antar warga yang tinggi. Kedelapan, yaitu pemanfaatan teknologi digital pada aspek promosi dan pengelolaan, mulai dari aspek administrasi, tiketing online, manajemen keuangan, marketing hingga wisata virtual tour yang sudah menggunakan electronic system sejak tahun 2016. Desa Wisata Ngelanggeran telah menikmati segenap upaya yang telah dikerahkan. Namun beberapa rekomendasi perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan di masa mendatang adalah: pertama, peningkatan kompetensi SDM bahasa asing dan guiding. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM standar internasional khususnya bagi para pelaku wisata, karena Ngelanggeran telah menembus pasar global dengan masuk ke dalam jaringan geopark internasional. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah peningkatan infrastruktur akses ke desa wisata Ngelanggeran. Ketiga, pemetaan segmentasi promosi internasional untuk meningkatkan kunjungan wisata mancanegara. Lalu keempat, mendorong pembentukan regulasi pengenalan budaya lokal kepada sekolah negeri melalui kurikulum atau eskul live-in. Dan yang kelima, perlu dukungan para pihak untuk menjamin ketersediaan air di embung saat kemarau. Ngelanggeran dikembangkan sesuai cita-cita masyarakat menjadi kawasan ekowisata berwawasan lingkungan berbasis masyarakat dan bukan hanya sebagai objek wisata. Konsep desa wisata yang dikembangkan bukan memindahkan pariwisata ke desa, namun menawarkan nuansa atmosfer desa sebagai daya tarik wisata dengan kegiatan pendidikan dan kebudayaan yang tetap menjaga kealamiannya. Sinergi antara masyarakat, akademisi, praktisi, pemerintah dan swasta selalu terjalin dalam pengembangan desa wisata Ngelanggeran sehingga masing-masing melakukan tugas yang sudah disusun secara bersama. PKN 2 Makassar jaya terus. Terima kasih. Sembari menantikan bagaimana kisah desa wisata Ngelanggeran di waktu-waktu mendatang, cerita perjalanan desa wisata Ngelanggeran dapat menjadi pelajaran berharga. Sebuah inspirasi ketika di Indonesia masih lebih banyak desa yang berkelindan dengan kemiskinan dan pengangguran. Ngelanggeran dari dulunya adalah desa yang terkesan diabaikan, kini menjadi desa yang diabadikan. Lalu, bagaimana dengan cerita tentang desa di daerah Anda? PKN 2 Langgaran jaya! Lan Makassar, Lan oke. Kabupaten Nrekang, Minsel Sulut, Sulawesi Barat, Desa Wisata Ngelanggeran, Pemkot Makassar, Provinsi Maluku Utara, Pemkot Palopo, Kabupaten Nrekang, Kabupaten Kolaka, Sidenreng Rapa, Mamasa Mantap, Kota Bobo guys, Pangkajene Kepulauan, Buton oke. Ender Rahim Pancasila. Mami Mami Riku Pasar.